Dulu aku mikirnya sejujurnya Nggak penting ya sebenarnya. Ih, ketawa. Halo teman-teman semua, perkenalkan, namaku Muhammad Aulia Fikri Akbar, biasa dipanggil Aulia atau Akbar. Umurku tahun ini aku 20 tahun dan kesibukan aku jadi mahasiswa biasa di FEB ini dan sedikit bantu-bantu juga lah di BEM. Kenalin, aku Adena Laksita Paramesti. Sekarang kesibukannya ya jadi seorang mahasiswa aja nih di angkatan 23 ini. Terus kayak itu deh. Kalau buat yang mau tahu, aku dari jurusan manajemen. Halo semuanya, nama gue Askal, umur gue 19 tahun, kesibukan gue sekarang lagi nyalek di FEB. Semuanya, aku Hanwei, aku dari manajemen angkatan 2021. Sekarang kesibukanku cuma sebagai mahasiswa kupu-kupu aja. Kenalin, namaku Alan, umurku sekarang 19 tahun, kesibukanku sementara sebagai mahasiswa semester 3 di FEB UGM. Halo, kenalin aku Rizky, umurku 21 tahun, sekarang aku mahasiswa FEB dan aku aktif sebagai ketua di Ekonomia Stock Market. Oke, namaku Azel, umur 19 tahun dan kesibukannya sebagai mahasiswa di FEB. Apa sih yang lu tahu tentang investasi? Oke, investasi adalah suatu cara bagaimana kita mendapatkan hasil di masa depan. Investasi itu beragam, kita belajar itulah investasi. Terkhusus untuk yang kita bahas pada kali ini adalah investasi terkait materi. Jadi kita menempatkan uang kita dan di masa depan kita berharap mendapatkan hasil yang lebih tinggi. Kalau buat aku pribadi ya, sejauh pengetahuan aku sejauh ini, investasi itu gimana cara kita menempatkan suatu dana dengan harapan di masa depannya itu akan menaikkan nilai dari dana yang sudah kita keluarkan tersebut. Investasi itu cara kita untuk menanam modal dengan harapan dapat menjaga nilai-nilai dari aset-aset kita. Kalau menurut aku sendiri, seperti penanaman modal di suatu aset dengan harapan untuk mendapatkan return dari hasil penanaman tersebut. Investasi itu kayak semacam, menurut aku kayak semacam nabung gitu sih, cuma bisa dapat return yang lebih gede dibanding nabung di bank. Kalau menurut lu sendiri, investasi itu penting nggak? Penting. Penting sih. Itu penting nggak penting ya sebenarnya, karena balik lagi dari tujuan awal kita investasi itu sebenarnya untuk apa gitu. Kalau menurut aku sendiri, investasi itu pastinya penting banget ya, karena dengan kita berinvestasi, kita juga bisa lebih excel lagi dalam manage keuangan kita. Kita juga bisa lebih mengerti juga tentang bagaimana dunia investasi itu berjalan. Jadi sebagai anak FEB ya, dalam prosesnya itu sangat kebantu banget sih dalam kita belajar mengenai keuangan kita sendiri dan belajar mengenai ekonomi itu juga. Investasi menurut lo itu untuk membuat kita malah makin kaya atau hanya melindungi aset kita? Kalau konteksnya sebagai mahasiswa, kayaknya investasi itu untuk melindungi aset kita aja ya. Tapi sebenarnya menurutku pribadi, investasi dalam konteks mahasiswa ini sebenarnya cuma untuk sarana belajar aja, karena kita juga belum terlalu tahu apa sih cara-cara investasi yang baik gitu. Dulu aku mikirnya sejujurnya biar makin kaya karena tabungannya makin banyak kan. Tapi makin kesini aku mikir sebenarnya itu buat ngejaga aset aja sih, biar nilainya nggak turun. Menurutku sih membuat kita lebih kaya ya. Jadi kita kan juga dapat return lumayan ya dari sana kalau bisa investasi dengan bijak dan benar. Kalau misal lu sendiri udah pernah kepikiran atau nyoba investasi belum? Udah. Tentu dong, aku udah coba. Gue udah pernah nyoba investasi dari gue SMA. Aku udah pernah investasi sebelum. Udah sih. Jujur aku udah pernah, cuman emang belum terlalu banyak ya. Jadi dari SD, akhir-akhir SD sekitar SMP gitu, kalau dari orang tua sendiri udah mendorong aku buat menyisihkan sebagian uang. Nanti kalau misalnya uang tabungnya udah cukup buat beli 1 gram emas, itu nanti biasanya akan dibelikan emas gitu. Itu merupakan salah satu bentuk investasi pertama aku, itu di emas. Kemudian aku beranjak dewasa, aku udah beranjak umur 17, kemudian udah punya rekening dan juga KTP sendiri. Akhirnya aku mulai berubah tuh. Aku merubah investasi dari emas tersebut ke investasi di saham. Cuman sebenarnya sampai sekarang juga belum terlalu banyak tuh instrumen investasi yang udah aku coba. Jadi paling baru emas, saham, dan juga udah pernah nyicip reksadana sedikit sih. Kalau aku sendiri kebetulan
aktif, sampai sekarang masih aktif investasi di reksadana, dan untuk saham sendiri aku masih main juga, dan coba kalau saham itu aku biasanya main di trading nih. Ceritain dong pengalaman lu, investasi macam apa aja yang sudah kamu coba? Kalau dulu awalnya tuh nyoba dari reksadana dulu, terus makin lama akhirnya nyoba ke saham yang mungkin lebih high risk ya. Cuman ternyata emang di saham juga going well dan akhirnya keterusan juga sampai sekarang. Instrumen investasi yang gua pernah coba itu reksadana dan juga saham. Terutama kalau misalnya reksadana itu pakai bibit, kalau misalnya saham pakai iPod. Kalau aku lebih ke reksadana sih, karena dulu kan pernah nyoba saham juga ya. Terus kayak karena sibuk sama kuliah, jadi kayak nggak fokus ke sana gitu loh, nggak diperhatiin banget. Terus kayak sempet anjlok gitu, jadi agak trauma untuk balik lagi ke saham. Jadi sekarang cuma di pasar uang aja. Menurut kamu, apa ada jenis investasi yang cocok untuk kamu sebagai mahasiswa? Seperti reksadana, saham, ataupun juga properti? Kalau investasi untuk mahasiswa kayaknya paling cocok reksadana ya, karena profil resikonya yang paling rendah dan juga itu bisa jadi sarana belajar yang paling efektif karena tidak terlalu ribet gitu. Kalau menurut gue pribadi sih investasi yang paling cocok untuk mahasiswa sebenarnya reksadana, karena itu emang instrumen investasi yang cocok untuk defensive investor. Jadi kalau misalkan untuk mengharapkan untuk mendapatkan return lebih, boleh coba untuk berinvestasi di saham. Menurut aku ini nggak bisa digeneralisir ya, karena masalah cocok atau tidaknya investasi itu kan disesuaikan lagi dengan tujuan investasi dan juga kemampuan keuangan dari mahasiswa itu sendiri. Nah, cuma kalau buat aku pribadi, kalau untuk sekarang ya, karena memang aku juga masih mahasiswa dan masih terbatas juga modal yang aku punya, jadi aku sekarang lebih ke untuk membangun habits aja lah dulu. Jadi memang aku belum terlalu mengharapkan profit yang besar banget yang bisa itu tadi lah, bisa membuat aku dalam tanda kutip lebih kaya gitu lewat investasi ini. Jadi lebih ke ngebangun habit aja kalau aku untuk sekarang ini, yang harapannya aku bisa konsisten, dan nanti ke depannya ketika aku punya source of income yang lebih baik dan juga punya income real juga ya yang lebih baik dibanding sekarang, ya aku bisa terusin habit itu dan bisa dapetin profit yang lebih besar juga ke depannya. Bagaimana kamu sebagai mahasiswa dapat mulai investasi dengan modal yang terbatas? Modal yang terbatas ya? Dari mulai nyisihin uang jajan sih, karena yang aku lakuin itu sebenarnya nyisihin uang jajan dari bulanan. Terus aku pakai metode 50-30-20% itu aku pakai buat investasi, dan itu aku bagi sendiri persentasenya tergantung momentum di pasar. Untuk saham berapa, untuk reksadana berapa. Kalau aku sendiri dari misalkan dari uang saku aku ya gitu, uang jajan aku per bulan itu aku biasanya sisihin sekitar 10%-an gitu. Terus habis itu aku masukin langsung di aplikasi. Itu sebenarnya tujuannya juga awalnya biar aku nggak boros sih, biar aku nggak ngambil uang dari tabungan lagi, jadi kayak masih ada tabungan cadangan gitu loh di investasinya gitu. Sebenarnya kalau aku sendiri sih nggak ada strategi khusus ya untuk berinvestasi dengan modal terbatas. Mungkin kalau aku sendiri lebih ke aku nyiapin diri untuk sebelum aku mulai investasi ya, aku nyiapin diri atas seluruh trade off yang akan aku terima. Misal gini, misal kita berinvestasi, anggaplah 200.000 aja gitu per bulan, kita konsisten tiap bulan itu kita ambil 200.000 dari uang bulanan kita untuk kita putar lagi di instrumen investasi ya. Yang mana 200.000 itu kan bisa kita pakai untuk keperluan kita yang lain ya, entah itu keperluan primer ataupun keperluan sekunder dan lain-lain. Nah, jadi kita harus siap dengan keperluan kita, kebutuhan atau keinginan kita yang nggak bisa kita penuhin karena uangnya kita harus pakai untuk investasi ini. Nah, jadi itu sih aku lebih siapin ya dari awal. Jadi aku tahu aku pengen banget untuk mulai investasi, tapi juga status aku sekarang sebagai mahasiswa yang merantau, belum punya source of income mandiri juga ya, masih relying on parents juga, dengan parents juga. Jadi aku siap untuk nge-trade hal-hal yang, kalau aku sendiri aku nge-trade konsumsi untuk hal-hal yang sekunder lah, kayak misalnya
Mungkin aku jadi ngurang-ngurangin untuk nongkrong-nongkrong di cafe yang cukup pricey dan ngurang-ngurangin konsumsi kayak cemilan-cemilan yang biasa aku beli dan barang-barang yang aku nggak terlalu butuhin. Jadi emang aku udah siap dari awal untuk trade-off yang akan aku hadapin dengan masuki dunia investasi ini. Langkah-langkah praktis apa aja sih untuk mulai investasi sebagai mahasiswa? Oke, berarti kalau kita belajar sebagai pemula ya, jadi teman-teman mungkin bisa merencanakan dulu keuangannya ya. Dikasih orang tua, dikasih berapa? Misalnya dikasih 10 juta lah sebulan. Nah, dialokasikan lah. Misalnya 20 untuk kebutuhan sehari-hari, 40 untuk tinggal, dan sisanya 10% atau 15% dimasukkan ke dalam investasi. Jadi teman-teman harus bisa mengelola keuangannya dulu bulanan. Setelah itu baru masukkan di instrumen yang teman-teman bisa percaya dan teman-teman aman. Kita bisa manfaatin cutting-cutting kita yang udah pernah belajar investasi sebelumnya, karena belajar dengan di mentorin kayak gitu kayaknya menjadi salah satu cara yang paling efektif deh buat saat ini. Menurut kamu apa aja sih benefit dari investasi sejak dini? Oke, balik lagi ya kayak yang udah aku sebut sebelumnya tadi. Di investasi itu, di beberapa instrumen investasi ada yang namanya compounding interest. Itu kenapa kalau kita memulainya lebih cepat, maka gain yang akan kita dapatkan juga lebih besar. Karena compounding interest itu misal di tahun pertama kita itu adalah bunga di atas bunga gitu. Jadi apabila kita memiliki uang yang lebih banyak dan waktu yang lebih panjang, itu kita akan tentunya memiliki gain yang lebih banyak juga ke depan. Mungkin ke pembiasaan ya, karena kalau di sekarang kan dari sejak dini nih kita nggak bisa gitu loh untuk nge-expect return yang sangat-sangat besar. Cuman pembiasaan diri akan investasi itu sangat-sangat penting ketika kita mungkin udah punya alokasi uang yang lebih banyak di masa depan, ketika kita udah punya gaji atau yang lain-lainnya gitu. Menurut aku banyak sih ya, buat prepare di masa depan mungkin biar nilai uangnya juga nggak turun gitu. Oke, aku langsung ke case aja ya. Ada seorang investor terkenal bernama Warren Buffett. Beliau memulai investasinya sejak ia berusia 11 tahun. Dengan konsisten berinvestasi tiap tahunnya, ia dapat mencapai ke posisinya sekarang dan memiliki kekayaan sejumlah 116,42 billion. Bagaimana tanggapan kamu? Warren Buffett ini menjadi salah satu tokoh investasi yang kayaknya nggak ada orang yang nggak tahu ya kalau misalnya kita masuk ke dunia investasi. Dan mengingat dia mulai dari usia yang sangat dini seperti yang udah aku bilang tadi, kayaknya dia juga melakukan banyak banget kesalahan waktu dari umur 11 tahun itu. Dan karena dia udah melakukan banyak kesalahan di awal dengan resiko yang rendah, jadi ketika dia mulai pegang uang sendiri, dia mulai investasi dalam jumlah banyak, dia udah tahu nih apa sih yang harus dilakukan dan apa yang tidak usah dilakukan gitu. Kalau untuk Warren Buffett kayak lumayan banyak ya orang yang udah tahu tentang cerita ini. Jadi kalau untuk Warren Buffett ini ada yang namanya tadi compounding interest, karena dia memulai dari usia 11 tahun. Tentunya uang yang telah dia sisihkan itu akan memiliki bunga di atas bunga yang tiap tahunnya itu pastinya akan bertambah. Nah, dengan melakukan investasi sejak dini, kita juga bisa mengikuti sedikit jejak dan langkah dari Warren Buffett. Namun yang perlu diingat dalam berinvestasi, semuanya pasti memiliki resiko. Apabila kita menaruh uang kita di saat resesi, mungkin itu akan menjadi suatu hal yang lain gitu. Jadi kita juga harus mempelajari bukan cuma tentang instrumen investasi yang kita pilih, tapi keadaan ekonomi secara menyeluruh juga. Jadi kalau menurut saya, teman-teman harus bisa meniru konsistensi dari beliau. Beliau berinvestasi dari usia dini, usia 11 tahun. Sekarang bukan waktu yang terlambat dan ini adalah waktu teman-teman untuk memulai investasi. Jadi salah satu cara untuk berinvestasi adalah teman-teman bisa konsisten. Itulah yang terpenting. Sisihkan sedikit uang setiap bulannya. Karena investasi itu adalah memupuk seperti halnya bola salju. Ketika dari gunung itu kecil, kemudian turun menjadi lebih besar. Dan itu teman-teman bisa aplikasikan dan mulai dari sekarang. Menurut aku itu berarti investasi itu memiliki dampak yang baik banget dong berarti buat masa depan nggak sih? Karena selain untuk menjaga value dari uang itu sendiri, dia juga bisa ningkatin gitu. Jadi dia udah prepare untuk masa depan. Menurut aku ceritanya itu sangat-sangat inspiratif ya, karena ini menyangkut dengan yang aku kebetulan juga pernah baca juga ceritanya, dan ini kurang lebih menyangkut masalah compounding yang tadi sempat aku bahas ya. Warren Buffett mulai dari umur belasan, ini juga mulai dari
return yang kecil-kecil dulu, tapi dia secara konsisten terus menambah nilai investasinya yang tiba-tiba ya nilainya tuh naik banget di umur puluhan. Jadi menurut aku dari cerita itu sangat memberikan kita inspirasi untuk pertama mulai sejak dini, dan yang kedua tentunya konsisten dengan investasi yang sedang kita jalanin. Ibaratnya usaha nggak akan mengkhianatin hasil lah. Kalau dari itu kan bagus banget ya, karena di sini tuh investasi itu juga bergerak sebagai passive income, yang dimana uang kita tuh bisa bergerak ketika kita juga tidur gitu loh, kita ngapa-ngapain bisa. Makanya menurutku sih apa yang dilakukan Warren Buffett itu sangat-sangat benar, dan ternyata udah turns out to be really good ya. Karena itu tadi nggak cuma dari active income yang dia cari, tapi juga dari passive income, yang mana itu adalah investasi itu sendiri. Itu merupakan hal yang sebenarnya patut dilakukan sama pemuda-pemuda Indonesia zaman sekarang ya, karena menurut aku sendiri apa yang dilakukan Warren Buffett itu adalah untuk memperkaya dirinya sendiri dari dia kecil gitu, dan aku sangat suka Warren Buffett dengan apa yang dilakukan oleh Warren Buffett itu. Dan menurut aku dengan kita mengimplementasikan apa yang dilakukan oleh Warren Buffett, yaitu dengan menginvestasi sejak dini dan juga belajar mengenai instrumen investasi sejak dini, sebenarnya kalau misalnya di tongkrongan kita bakal punya unique selling point-nya sendiri. Jadi kita kayak finance bro gitu lah di tongkrongan. Oke, thank you.